Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang pendeteksian penyakit tuberkulosis menggunakan citra digital. Ya, kenapa kami mengambil penyakit tuberkulosis? Dikarenakan penyakit tuberkulosis ini cukup tinggi di dunia ya penyebarannya, terutama yaitu di dunia saja ada tercatat 10,6 juta jiwa yang tercatat terjangkit tuberkulosis pada tahun 2022. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2022 itu ada 960 juta jiwa yang terjangkit tuberkulosis. Mungkin langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada outline, ada latar belakang, rumusan masalah, penelitian terkait, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan hasil pembahasan. Nah, latar belakang. Tuberkulosis tetap menjadi tantangan global dengan 10.600.000 jiwa pada kasus tahun 2022 yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, tuberkulosis ini menyebar melalui bakteri atau virus yaitu Mycobacterium tuberculosis yang biasa kita panggil atau yang sering atau semacamnya itu Bacillus tuberculosis yang penyebarannya itu melalui udara. Mungkin selanjutnya. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu bagaimana tingkat penyebaran penyakit tuberkulosis di wilayah Karawang, bagaimana efektivitas penggunaan citra digital dalam mendeteksi tuberkulosis di tingkat lokal. Yang ketiga, apakah terdapat pola atau karakteristik khusus pada citra digital yang dapat menjadi petunjuk awal adanya infeksi tuberkulosis. Selanjutnya, di sini ada beberapa penelitian terkait, yaitu pada peneliti sebelumnya, yaitu Yanti Puspitasari pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode Gmin untuk mengelompokkan data kasus tuberkulosis di Karawang pada tahun 2018. Hasil clustering menunjukkan terdapat 3 klaster dengan SIS atau Squared Error sebesar 2. Evaluasi menggunakan nilai siluet menunjukkan bahwa struktur clustering diperoleh cukup baik dengan skor sebesar 0,5629. Lalu ada penelitian lainnya yaitu Hidayah, Amal, dan Tia pada tahun 2021. Mayoritas penderita adalah laki-laki termasuk dalam kelompok usia non reproduksi 45 sampai 65 tahun. Angka kejadian tuberkulosis paru dengan diabetes tipe 2 di RS Karya Wisata Cikampek sebesar 3,69%. Angka kejadian tuberkulosis dengan diabetes tipe 2 lebih tinggi pada laki-laki kelompok umur tidak mampu dan penduduk dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Lalu ada penelitian dari Prananda tahun 2018, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penderita tuberkulosis di Puskesmas Rengas Dengklok masih menderita tuberkulosis. Selain itu, sebagian besar kondisi pencahayaan luas lantai, kondisi jendela, suhu udara, dan luas jendela di kamar pasien tidak memenuhi persyaratan. Kajian ini menunjukkan bahwa diperlukan kesadaran yang lebih baik untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan tuberkulosis. Lanjut. Lanjut, Mas. Slide-nya belum berubah. Ditinggal pustaka, Mas. Tinjauan pustaka.
Ya, di sini ada tinjauan pustaka. Tuberkulosis bakteri adalah penyebab utama tuberkulosis yang penularannya terjadi melalui udara. Saat seorang menghirup bakteri tersebut, meskipun respon sistem imun berkembang setelah 6-14 minggu, bakteri ini dapat tetap dorman dalam tubuh dan kembali aktif tergantung pada kondisi daya tahan tubuh. Di sini kami menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifus, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, menurut Sugiono pada tahun 2008. Dan kami menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN, adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. CNN adalah sebuah teknik yang terinspirasi dari cara manusia menghasilkan persepsi visual, menurut Kolbiatul Lina pada tahun 2019. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, memberikan informasi terkini mengenai tingkat penyebaran tuberkulosis. Yang kedua, meningkatkan akurasi diagnosis dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam penanganan tuberkulosis. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi kesehatan untuk mendukung program pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat lokal. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, dalam tujuan penelitian ini menilai tingkat prevalensi tuberkulosis. Yang kedua, mengembangkan metode pendeteksian tuberkulosis menggunakan teknologi citra digital. Yang ketiga, menganalisis keefektifan dan keakuratan pengguna citra digital dalam diagnosis tuberkulosis. Yang keempat, mengidentifikasi pola atau ciri khas pada citra digital yang dapat dihubungkan dengan kasus tuberkulosis. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Yuda. Di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena sangat sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu mengukur dan menganalisis indikator tuberkulosis saat bersatu secara akurat menggunakan data gambar digital. Penelitian ini memerlukan pengukuran yang tepat dan terukur dalam analisis citra digital. Desain kuantitatif akan memungkinkan penggunaan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dalam data pencitraan digital. Yang kedua, ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini melibatkan individu yang didiagnosis atau diguna menderita tuberkulosis atau TBC. Di Kabupaten Karawang dengan pengumpulan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pendekatan ini dipilih untuk kepentingan medis, efisien penelitian, dan relevansi tujuan penelitian, memungkinkan fokus pada pasien TBC untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebaran penyakit dan dampak deteksi dini melalui pencitraan digital. Selanjutnya ada tabel tahapan penelitian dari mulai rumusan masalah, analisis dan pengumpulan data, perancangan perangkat lunak, lalu implementasi sistem, lalu pengujian dan hasil, lalu selesai.
Dan di sini ada tahapan penelitian, rumusan masalah. Penelitian ini mengeksplorasi penyebaran tuberkulosis di Karawang dan menilai aktivitas citra digital dalam mendeteksi TB secara lokal. Pada identifikasi pola atau karakteristik khusus pada citra digital yang dapat menjadi petunjuk awal infeksi TB. Tujuan penelitian mencakup mendukung pengembangan metode pendeteksian menggunakan citra digital untuk kontribusi pada upaya pengendalian dan pencegahan TB di tingkat lokal. Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan pengambilan array 3 dimensi atau RGB dari data sampel prediktor yang diperoleh dari sumber website. Dataset data. Implementasi sistem ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan data yang diambil berupa radiografi dada melalui teknologi X-ray. Perancangan perangkat lunak. Dalam proses perancangan perangkat lunak, kami merancang struktur sistem pendeteksian penyakit tuberkulosis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Perangkat lunak ini dikembangkan dengan memanfaatkan kerangka kerja TensorFlow, khususnya modul keras guna membentuk arsitektur konvolusional neural network. Arsitektur model CNN ini dirancang dengan menggunakan lapisan konvolusi untuk mengekstrak fitur dari gambar radiografi dada. Pada tahap ini, kami juga menerapkan proses normalisasi ukuran gambar, strategi penanganan ketidakseimbangan kelas, dan konversi label sebagai bagian integral dari perancangan perangkat lunak. Lalu di sini akan dibacakan oleh Saudara Hari. Baik, di sini ada implementasi. Di sini ada implementasi sistem atau ada beberapa kode yang untuk mentraining data, dan di sebelah kanan ini ada hasil yang dimunculkan oleh kode tersebut. Selanjutnya. Nah, di sini ada kode pengujian melalui TensorFlow. Dan di sini ada eVoice 1 sampai 10. Ya, dan di sini ada beberapa angka, akurasi pelaksanaan, akurasi validasi, dan ada loss atau kerugian dari eVoice ini dari pelaksanaan hingga validasinya. Selanjutnya. Nah, hasil. Nah, pada proses pelatihan model terjadi perubahan signifikan dari eVoice 1 hingga eVoice 10. Akurasi set pelatihan meningkat dari 52,96% menjadi 93,30%. Sedangkan pada set validasi terjadi peningkatan dari 52,20% menjadi 95,27%. Bersama dengan peningkatan akurasi terjadi penurunan kerugian atau core loss pada saat set pelatihan dari 0,7184 hingga 0,1710 pada eVoice 10. Pada set validasi dari 0,6927 hingga 0,1256, meskipun ada fluktuasi dan indikasi overfitting, model tetap memiliki kemampuan generalisasi yang baik pada data validasi. Hasil analisis menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan model memahami data pelatihan dan adaptasinya pada data validasi. Nah, di sini ada saran kesimpulan. Yaitu kesimpulannya, pengembangan model telah sukses menciptakan sebuah sistem yang mampu mendeteksi kasus tuberkulosis melalui gambar radiografi dada. Model ini menunjukkan kemampuan yang memuaskan dalam mengklasifikasikan antara normal dan kasus tuberkulosis dengan akurasi yang baik. Meskipun demikian, beberapa tantangan mungkin muncul selama pengembangan seperti penanganan ketidakseimbangan data dan potensi overfitting pada beberapa eVoice pelatihan. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut terhadap hasil validasi dan pengujian menjadi penting untuk memastikan keandalan model dalam berbagai kondisi. Dorongan untuk pengembangan masa depan mencakup terus mempertimbangkan pembaruan model dengan memperhatikan masukan dari hasil analisis dan pengalaman pengguna.
Sistem deteksi ini memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat sosial melalui identifikasi dini kasus tuberkulosis melalui radiografi dada. Itu kesimpulannya, sarannya melakukan proses fine tuning pada model guna meningkatkan kinerja dan mengurangi overfitting, menyelesaikan hiperparameter, menambahkan lapisan dropout atau menggunakan teknik regularisasi sebagai opsi optimalisasi. Yang melakukan analisis mendalam terhadap hasil validasi dan pengujian model pada dataset yang berbeda untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Pertimbangkan penerapan augmentasi data tambahan pada saat pelatihan sebagai strategi untuk meningkatkan generasi model. Selain pengujian pada dataset validasi, penting untuk mengevaluasi performa model pada dataset eksternal jika tersedia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa model dapat generalisasi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.